Jadi Mbak bisa. Bukan Mbak. Halo. Halo. Hai. Hai Kak. Namaku Shalmi Fatevia Smito, panggilannya Tevi, sekolah di Riverside City College. Sekarang jurusannya Administration of Justice. Dan aku Tirsa Anastasia Sumito. Aku sekolah di California Baptist University. Aku lagi ambil masters di counseling psychology, specifically di marriage and family therapy. Kita enggak. Nama aku Novi, sekolahnya di California Baptist University, ambil jurusan counseling. Nama aku Jonathan. Aku sekolah di UCLA Extension sekarang, ambil sinematografi. Hai, nama aku Stacy. Aku sekolah di California State Polytechnic di Pomona. Ambil jurusan arsitek. Nama aku Hillary, aku juga sekolah di sama, di Cal Poly Pomona singkatnya. Terus aku juga jurusan arsitek. Pada tahu nggak kira-kira berapa jumlah mahasiswa Indonesia yang kuliah di Amerika? Banyak. Banyak. 100.000. Di sekolah sendiri aja nggak tahu ada berapa. 2. Katanya ada 4. 10.000. Populasi Amerika berapa kok? Kamu tahu? Nggak tahu. Aku tahu. Berapa? Di atas kayak Indonesia 1. Nggak tahu. Pada tahun 2018, ada sekitar 9.000 mahasiswa Indonesia yang kuliah di Amerika untuk jenjang S1, S2, dan S3. Dikit ya. Ini dikit ya. Lucu banget sih kamu. Aku pikir kayak ada 100.000 orang. Iya, aku uang itu berapa juta? Berapa juta? Itu populasi mana? Populasi Solo. Not that much kali ya. Iya, nggak banyak. Itu pun lebih sedikit dibandingkan mahasiswa dari Tiongkok yang mencapai 10.000 mahasiswa. Nah, jadi kenapa sih kalian pengen kuliah di Amerika? Kalau aku personally, karena aku waktu itu interested dalam criminal justice, terus aku searching di Indo, tapi ternyata lebih available kalau aku ambil di Amerika. That's why I think. Iya, cukup sama dengan jawaban Tevi. Karena jurusanku counseling psychology, untuk S2-nya itu cukup spesifik dan kayaknya belum ada atau mungkin belum banyak di Indonesia. Jadi itu sangat spesifik dan adanya di California ini. Terserah. Oh. Karena kalau kenapa aku kuliah di sini, kuliah di sini karena memang jurusan aku cuma ada di sini, nggak ada di Indonesia. Jadi ya di sinilah saya. Oh gitu. Oke, kalau aku sih sebenarnya alasan pertama karena ada om tante, jadi kayak ada family gitu kan pertama kali kesini. Cuman kalau misalnya sekolah filmnya ya this is the place gitu loh, where magic happens. Kayak semua film, semua orang bikin Hollywood, Avengers, everything is here gitu. Dan once you go to the school, kamu connected, you get kamu bisa kerja kecil-kecilan di set kecil-kecil, terus bisa dapat experience di studio kayak gitu. Jadi yang kamu nggak bisa dapat di Indonesia gitu. Kayak di Indo arsitek kurang nggak underappreciated ya kayaknya. Di sini kalau ngomong arsitek kayak kok ya, tapi orang bukan pada nggak ngerti juga sih kalau ngomong ya I'm an architecture major, mereka semua langsung kayak wow gitu. Mereka cuma karena nggak ngerti deh. Kalau ketemu sama sesama arsitek yang lain, sama kerja di perusahaan arsitek,
mereka juga ngerti kita dihargai bener-bener, karena mereka juga ngerti seberapa susahnya kita sekolah sampai dapat ijazah, bisa dibilang oh aku ini seorang arsitek di Amerika gitu. Terus kalau aku emang gara-gara keluarga sih, soalnya papa aku dua-duanya dulu tuh udah sekolah di Amerika, tapi mereka jurusannya bukan, mereka finance gitu, bisnis. Sama ada keluarga juga di sini, sama mama papa aku tuh mereka melihat pas di workspace mereka lebih lihat yang lebih sukses tuh orang yang emang sekolah di Amerika terus balik ke Indo. Emang gak tau mindset mereka emang udah kayak gitu, jadi aku dikirim gitu. Apa sih persiapan kalian untuk kuliah di Amerika? Kalau aku waktu itu mendadak juga sih. Jadi waktu itu aku pakai agent, jadi itu sangat membantu banget. Jadi aku udah tahu apa yang aku harus kumpulin, tinggal kumpulin dokumen, mama juga bantuin, jadi langsung kirim ke agent. Jadi itu sangat mempermudah prosesku. Kalau aku sebelumnya kakak aku sudah S2 di Amerika dan dia cukup tahu beberapa university Christian dan dia menyarankan oke, mungkin kamu bisa apply to kedua universitas ini. Dan setelah itu aku research sendiri apa requirement-nya, aku email sendiri admissions-nya, dan setelah itu cukup mudah sih mengikuti step-step apa aja yang dibutuhkan. Dan selain itu juga menyiapkan secara mental. Nah, kalau aku persiapannya yang pasti TOEFL ya. Karena backgroundku dari TK sampai kuliah itu bukan bilingual, bukan yang pakai bahasa Inggris, jadi memang mesti banget belajar TOEFL, ngeles 3 bulan intensif, habis itu tes. Itu sih. Terus yang kedua ya siapin mental. Dan siapin uang. Kalau aku nggak siap kan. Ya mirip-mirip lah. Aku perlu belajar waktu aku udah sebenarnya kalau misalnya speech ngomong gitu bisa gitu kan, tapi nulisnya itu nulisnya terutama nulis sih. Nulis aku balik, aku ngomong gitu susah, aku lebih bisa nulis. Ya kalau nulisnya sama bacanya itu selalu susah gitu buat aku. Jadi kayak TOEFL aku rendah di penulisan, essay sama reading gitu kan. Terus kesini ya udah biasa lah. Nah, kalian kan sempat nyebutin ESL beberapa kali. Bisa jelasin nggak ESL itu apa? ESL itu Jangan dari English for a second language kan? Oh iya. Atau English as second language. Pokoknya gitu lah. Jadi pokoknya kalau kamu international student yang belum mahir berbahasa Inggris, ya harus mau nggak mau ke ESL karena di sini kan semuanya pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Inggris, semua pakai bahasa Inggris. Jadi kayak they want to make sure kamu bisa ngikutin gitu lah. Kalau aku lebih ke arah karena aku ngikut intensif English class-nya, aku cuma dapat pelajaran itu kayak itu mandatory for international student 1 semester. Itu belajar tentang lebih ke writing, lebih ke APA format. Wow. Iya. Gimana kita write paper kita. Kamu tahu nggak APA format apa, John? Tahu lah. Apa? Aku juga nulis APA format. Apa? Bisa lulus. Udah lulus men. Jangan ngomong gitu. Gak ada. Kayaknya siap-siap baru di sini deh. Oh dulu, biasanya dulu ya? Nggak ada. Aku sih cuma rapat sama TOEFL sama SAT. Aku beda, biasa orang biasa kan ke college dulu. Aku langsung uni, jadi harus ngambil SAT. Bisa jelasin nggak SAT itu apa? Jadi SAT, oke, SAT buat anak Amerika high school di sini, mereka akhir tahun harus ambil SAT atau nggak kalau kita ibaratnya di Indo UN atau nggak apa sih itu? PMDK, SNPTN. SNPTN. Nah itu ibaratnya gitulah. Nah itu ya nentuin kamu nanti bisa masuk school yang mana. Nah itu ibaratnya gitulah. tapi kalau masuk college nggak perlu. College nggak perlu.
bukan college university ya, college community college. Itu soalnya mereka ya terima-terima aja. Ya, mereka terima. Untuk penutup, bisa bagikan tips-tips buat teman-teman yang mau kuliah di Amerika nggak? Aku bilang sih research paling penting. Research dulu mau sekolah mana, di mana, ada keluarga atau enggak. Kalau ada keluarga mereka bisa bantuin banget. Habis itu pokoknya tanya-tanya orang yang udah sekolah di Amerika gitu, rasanya gimana, senang atau enggak. Terus pilih college apa university. Biasa pasti college dulu kalau bisa, belum tentu. Mungkin yang penting sih menurutku adalah untuk make sure bahwa di dekat universitas atau college yang kalian enter ada komunitas yang akan support kalian, mau itu teman-teman Indo atau ada kenalan, jadi kalian udah ada apa ya, teman yang pasti support system gitu. Itu penting banget. Berdoa. Berpuasa. Yakin nggak mau kuliah di Amerika? Pertanyaannya jauh loh, jauh banget. Nah jadi gini, buat aku sih apa ya, I think nomor satu, kita kan kayak punya konsep Amerika karena kita watch movies itu yang apa ya, yang kita kayak persepsi kita terhadap Amerika itu kan selalu apa yang selalu apa yang di film. Yang pertama dari orang film sekarang itu film gitu loh, itu semuanya itu muslihat yang Anda lihat di teater gitu kan. Jadi do your research itu nomor satu banget, dimana kamu cari apa yang kamu mau gitu ya kan. Karena kalau pengalamanku di sini pulang ke Indonesia kayak teman-temannya nggak banyak karena aku di sini terus gitu ya kan. So that's one side yang sampai hari gitu kan pulang ke Indonesia, tapi overall it's a good experience gitu kan. Tapi nomor satu, please do your research first. Make sure kamu tuh merasa apa yang kamu pelajari, apa yang kamu alami itu worth it gitu loh for the long term. Oh iya, secara ya itu tadi, karena mungkin kita mikirnya orang bule itu mungkin bakal pandang kita beda atau mereka menyeramkan, stigma yang ada lah. Cuman faktanya setelah kita ada di sini, mereka tuh sangat ramah, mereka bahkan sangat apresiasi keberanian kita untuk kayak leave the country jauh banget dan mau belajar di negara mereka. Mereka tuh sering memberikan pujian. Lalu yang ketiga, mungkin kalian harus tahu kalau kalian nggak perlu takut. Di sini sistemnya lebih proaktif di kelas, kayak dianjurkan untuk angkat tangan, email dosen, terus lebih aktif lah intinya. Tapi jangan takut karena mereka semua baik dan dosennya sendiri available buat kita tanya-tanyain. Mereka bakal jawab emailnya cepet, sangat pengertian sih. Kayak misalnya kita ngerasa kita butuh ekstra waktu buat ngumpulin tugas, mereka bakal ngerti. Atau harus izin pun mereka bisa sangat mengerti. Jangan terlalu kepatok sama mau major apalah. Wah, pasti kebanyakan orang sini juga ganti-ganti terus majornya, mau 3 tahun udah major di misalkan engineering, nanti tahun terakhir mereka mau ganti juga, banyak juga orang kayak gitu. Kalau menurutku apa yang harus disiapin itu adalah persiapan mental nomor satu. Karena kenapa? Karena kita tinggal di budaya berbeda, negara berbeda, dan gaya hidup yang berbeda. Jadi Indonesia sama Amerika itu kayak bener-bener punya huge differences, bener-bener beda banget. Kenapa? Karena apalagi di Indo ya, kayak kita apa-apa pasti manggil Mbak, tolong, Mbak ini, Mbak itu, Mbak bikin Indomie, Mbak ambilin air putih gitu. Tapi sekarang di sini kalian nggak bisa seenaknya aja kayak gitu, dan emang nggak ada orang yang bisa kalian gituin. Jadi kalian harus ngelakuin semuanya sendiri. Kalian laundry baju sendiri, kalian vakum sendiri, kalian beresin kamar sendiri, lipat baju sendiri, kalian masak sendiri. Jadi istilahnya kalian kayak dilemparin ke hutan terus kalian harus survive hidup sendiri. Jadi mental itu sangat penting sih. Dan kedua kalian juga harus siap mental dan menerima kenyataan bahwa kalian tuh jauh dari orang-orang yang kalian sayang dan dekat sama kalian. Contohnya kalian jauh dari orang tua, dari teman-teman dekat, dari mbak, dari supir. Jadi memang benar-benar kalian benar-benar hidup sendiri.
Jadi itu sih menurutku mental tuh penting dan jangan lupa banyak berdoa. Jadi Mbak bisa Bukan Mbak. Thank you so much for watching and keep watching. Jangan lupa subscribe, comment. dan kasih jempolnya. Tunggu video selanjutnya. Betul.